Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara BCA Wealth Summit 2023. Bersama saya dengan Yovan Santana dari PT Ispring Investments Indonesia. Pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, Bapak Ibu ya. Ada materi yang mungkin cukup menarik buat diulas. Sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sambil melakukan aktivitas makan siang atau sedang ada meeting, bersantai sejenak, kita bisa sedikit mengulas beberapa materi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya sambil share screen-nya. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian ya? Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi Bapak Ibu ya. Saya dengan Yovan Santana, saya adalah Relationship Manager untuk PT Ispring Investment Indonesia yang menjalin rekanan dengan Bank BCA untuk memasarkan produk-produk reksadana. Dan mungkin sebelum kita mulai, kita kenalan dulu perusahaan multinasional dan grup utamanya itu adalah dari London ya, PLC. Sedangkan untuk headquarters Ispring sendiri itu ada di Singapura, Bapak Ibu. Jadi kita sudah ada dari tahun 1994, di mana dengan total aset yang dimanage sekitar 221 billion US dollar sampai dengan saat ini, Bapak Ibu ya. Dan kita sudah tersebar di 11 negara, terutama kawasan Asia. Jadi memang untuk fokus dari market sendiri, kita ada di kawasan Asia, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya tentu saja dengan market Indonesia ya. Dan untuk Ispring Indonesia sendiri, mungkin kita kenalan lebih dalam lagi ya. Itu sudah ada dari tahun 2011 di Indonesia, dan setelah mendapatkan izin untuk beroperasi di tahun 2012, kami sudah bisa memasarkan produk-produk berbasis investasi di market Indonesia sendiri. Memang lebih banyak via agen-agen distribusi atau via rekan-rekan dari distributor sekalian. Nah, termasuk salah satunya sekarang adalah dengan Bank BCA ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan kapasitas pengalaman profesional dari para tim investment kami dengan rata-rata pengalaman di atas 15 tahun, Bapak Ibu sekalian ya. Kapabilitas kami juga mencakup dari produk-produk seperti equity, lalu produk fixed income, multi aset dan lain-lainnya. Untuk produk mutual fund, kita ada sekitar 13 produk dengan produk unit link 23 produk. Jadi sudah cukup kompleks, sudah cukup lengkap ya dari sisi spektrum produk sendiri. Untuk klien sekitar 27 klien sekarang, partner distribusi, dan mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, dari sisi kompetitor landscape, posisi Ispring saat ini per akhir bulan Maret kemarin ada di posisi nomor 2 ya, dari sisi dana kelolaan, total dana kelolaan yang ada di Indonesia. Mungkin perkenalannya untuk perusahaan seperti itu. Kita mungkin masuk sedikit ke materi Bapak Ibu ya. Materinya cukup ringan untuk siang hari ini, kita sambil santai aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan di kolom Q&A Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa bahas mungkin pertanyaan-pertanyaannya di akhir paparan materi. Oke, materi pada siang hari ini kita akan coba bahas sedikit mengenai investasi ya. Tapi investasinya, kalau ngomong investasi, gimana supaya investasi yang lebih fleksibel Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bicara investasi, biasanya nanti akan cukup banyak tantangannya, challenge-nya cukup luas ya. Karena sebelum ngomong investasi, biasanya sudah kebentur duluan dengan keperluan, kebutuhan sehari-hari, lalu mungkin ada cicilan Bapak Ibu ya. Nah, baru terakhir aja deh investasi, karena saya masih banyak keperluan. Biasanya defense seperti itu ya. Rata-rata yang mungkin terutama generasi muda saat ini ya yang banyak kebutuhan Bapak Ibu. Tapi gimana nih supaya kita bisa tetap melakukan investasi ya, walaupun tipis-tipis, nah seperti judulnya ya, investasi tipis-tipis, tapi hasilnya ternyata efektif, Bapak Ibu. Jadi nggak sia-sia nih, kalaupun investasinya ternyata saya baru bisa sedikit nih, belum bisa terlalu maksimal, atau saya baru bisa sisihkan kecil sekali.
Oke, Bapak Ibu, kita coba bahas sedikit demi sedikit ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke investasi, kita bicara sesuatu yang diinginkan semua orang, Bapak Ibu ya. Jadi memang eh, zaman sekarang ya tentu saja ini impian lah ya, impian atau angan-angan, cita-cita ya dari semua orang bahwa kita inginnya pada saat waktu muda, waktu kita masih sehat ya, bisa bersenang-senang, eh, bergaul, bersosialisasi. Mungkin kalau pepatah bilang selagi muda, carilah kesempatan, carilah pengalaman, atau carilah sesuatu yang tidak bisa mungkin nanti dicapai pada saat sudah berumur atau sudah berkeluarga ya. Salah satunya biasanya coba menjelajah ya, cari pengalaman dan lain-lain, atau mau memaksimalkan ya, oh pokoknya masih muda, masih kuat, kita coba party gitu ya, atau hura-hura atau bersenang-senang. Mungkin kalau anak generasi muda sekarang lebih suka ini ya, healing dengan tamasya atau short trip gitu ya. Nah, jadi keinginan-keinginan pada saat muda ya diharapkan memang bisa didapatkan dengan waktu yang lebih singkat gitu ya, lebih cepat. Nah, yang berumur ya, Bapak Ibu ya. Lalu setelah berumur bagaimana? Oh iya, nanti kalau sudah berumur saya ingin mendapatkan penghasilan yang sangat besar, ingin berusaha menjadi pengusaha sukses atau memiliki karir path yang baik sehingga bisa menghasilkan memiliki penghasilan yang memadai, yang cukup yang luar biasa sekalian, sehingga bisa hidup dengan layak ya, dengan berkecukupan. Itu cita-citanya biasanya ya. Tiga hal utamanya memang yang terakhir ini sedikit klise Bapak Ibu ya, bahwa ya udah setelah sudah berumur kita pensiun lalu bisa meninggal dengan tenang dan masuk surga. Ya, itu cita-cita terakhir lah ya. Tapi selama hidup inginnya hidupnya berbahagia, bersenang-senang, happy-happy gitu ya. Ya itu nggak salah Bapak Ibu. Memang itu keinginan ideal ya dari semua orang. Ya walaupun memang pada saat pengaplikasian atau pada saat dilakukan kan tentu saja tidak seindah itu ya. Tetap ada bagian-bagian yang capeknya, ya kerja kerasnya dan lain-lain. Uh, tapi kalau kita lihat sampai dengan saat ini, memang perubahan yang sangat cepat ya terus-menerus terjadi ya Bapak Ibu ya. Makanya kita juga sekarang mengenal ya dengan istilah generasi-generasi ya. Per generasi sebutannya memang berbeda-beda. Ada yang disebut baby boomer, lalu generasi milenial ya. Mungkin waktu itu generasi milenial lagi booming sebelumnya, tapi untuk saat ini ya, sudah masuk ke generasi Z ya. Jadi Z di mana kelahiran dari biasanya tahun 97-an ya sampai dengan 2013 yang saat ini biasanya sudah mulai memasuki ke kehidupan dewasa ya, sudah mulai memasuki dunia kerja dan lain-lain ya, sudah mulai mendapatkan penghasilan ya, bisa bisa bekerja dan lain-lain. Nah, ini stylenya berbeda Bapak Ibu. Jadi generasi Z saat ini ya, nanti setelahnya itu ada generasi Alpha ya, tapi mungkin sekarang masih pada sekolah anak-anaknya. Nah, yang mungkin kita akan lebih bahas adalah di generasi saat ini, tapi tidak hanya mencakup kepada generasi Z saja, Bapak Ibu ya, karena ternyata perkembangan dari media sosial saat ini yang sangat cepat itu mempengaruhi semua generasi kita lihat ya. Jadi nggak hanya Z, ya bahkan baby boomer, even seperti angkatan orang tua saya saja ya, yang sudah ya harusnya kan sudah pensiun dan lain-lain, ternyata tetap terimbas juga ya, terpengaruh juga dengan kondisi gaya hidup yang berbeda. Di mana sekarang, nah Bapak Ibu bisa lihat nih di foto-fotonya ya, nongkrong, ngopi itu ya menjadi salah satu dari kebutuhan ya yang diperlukan ya terlihatnya. Karena kalau dulu boro-boro ya Bapak Ibu ya, biasanya kalau orang-orang yang berusaha memiliki toko itu ya udah makan siang di toko, habis itu jaga lagi gitu ya sampai tokonya tutup. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini memang sangat berbeda gaya hidupnya. Kita bisa lihat nih gambaran di tengah ada orang-orang yang sedang memfoto ya, memfoto minumannya atau makanannya. Jadi ini merupakan hal yang lumrah kalau kita lihat sekarang lagi ke restoran atau lagi makan di suatu tempat, lalu makanannya difoto Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin itu
terlihat aneh ya memfoto makanan sebelum kita mencicipinya ya. Karena kita nggak tahu rasanya ya, tapi sudah difoto duluan. Karena tampilannya ternyata sama pentingnya Bapak Ibu dengan rasanya. Itu menarik Bapak Ibu ya, karena sekarang eh, kemasan itu juga memiliki impact yang cukup besar ya. Karena ternyata tidak bisa dianggap remeh bahwa kemasan yang baik itu tentu saja akan meningkatkan trigger juga ya untuk masyarakat atau orang melakukan konsumsi ya untuk membeli. Karena tidak tahu rasanya, at least kemasannya bagus dulu. Nanti setelah itu dicoba, ternyata rasanya enak. Wah, jadi double ya. Tapi dengan kemasan yang baik, visual yang bagus, itu memancing orang untuk melakukan pembelian terlebih dahulu ternyata. Nah, lalu gaya hidup seperti apa lagi yang terus berkembang Bapak Ibu ya, selain tadi ya nongkrong di kafe, ngopi-ngopi, atau makan makanan yang mungkin selama ini belum terpikir ya, karena sekarang ternyata dengan perkembangan sosial media banyak sekali ya influencer-influencer atau konten-konten yang mengupas soal makanan-makanan tadi ya yang belum pernah kita dengar. Jadi kan sedikit banyak ingin dicoba. Oke, sorry saya. Next. Nah, jadi memang dari sisi sosial media ini berkontribusi ya menjadi kontribusi utama dengan perubahan gaya hidup daripada masyarakat zaman sekarang ya, zaman now Bapak Ibu ya. Konsumsi juga bisa dianggap menjadi salah satu bagian dari gaya hidup tadi, dan media sosial itu ya berperan sangat penting dengan perubahan tadi ya. Nah, bicara soal gaya hidup ya, memang gaya hidup itu sulit dirubah Bapak Ibu ya, apalagi kalau sudah terbiasa ya, sudah dilakukan setiap hari secara berkala. Lalu bagaimana? Apakah dengan mempertahankan gaya hidup seperti yang kita lakukan saat ini itu impact-nya apa nih ke masa depan? Ya, kalau ngomong atau bicara terhadap bagian dari sisi investasinya, tentu saja masa depan itu ya perlu dipersiapkan. Jadi bukan berarti kita hidup saat ini saja ya, karena ada patah you only live once, hidupnya cuma sekali, betul hidupnya sekali, tapi besok kan perlu dipikirin juga Bapak Ibu ya. Jadi nggak hanya mikirin hari ini saja. Ya ini pepatah YOLO ini memang sempat trending ya. Selain saat ini ada lagi namanya FOMO ya, fear of missing out. Nah, jadi ini fear of missing out mungkin masih bisa di-manage selain YOLO ini ya. Yang YOLO ini biasanya memang lebih ke impulsif aja ya, lebih ke trigger untuk melakukan apa yang kita inginkan saat ini, Bapak Ibu. Sedangkan pada saat kita mulai bicara soal perencanaan keuangan, mau investasi seperti apa, berbagai alasan muncul, Bapak Ibu. Nah, ini alasan-alasannya ya, kurang lebih. Penghasilannya masih kurang, saya gajinya UMR nih, atau mepet-mepet UMR, tapi tiap hari ngopi gitu ya. Jadi alasannya cukup klise ya, dengan alasan penghasilan yang dianggapnya pas-pasan, karena ya tentu saja tadi, balik lagi ke masalah gaya hidup. Lalu dari sisi cicilan, oke lah, kalau cicilan mungkin memang bisa bisa dibilang bisa dibenarkan Bapak Ibu ya, karena untuk cicilan-cicilan, apalagi cicilan untuk hal-hal yang diperlukan ya, memang yang dibutuhkan, yang tidak dapat ditunda, yaitu bisa dianggap sebagai salah satu kendala juga untuk memulai investasi. Nah, yang ketiga ini yang tadi, kendala gaya hidup. Saya pengeluarannya banyak, ya gajinya kan lumayan, double digit atau double digit kali 2 kali 3 gitu ya. Tapi saya kok susah ya untuk melakukan investasi karena banyak pengeluaran. Wah, pengeluarannya apa aja tuh? Nah, itu yang mesti di trace down ya, mesti dicek. Jangan-jangan pengeluarannya pengeluaran-pengeluaran yang ternyata tidak penting Bapak Ibu ya, atau bisa di-manage lah, atau bisa digantikan dengan hal yang lebih termanage dari sisi biaya. Nah, mungkin ini kendala terakhir ya yang paling yang paling sulit lah diatasi ya biasanya, yaitu dari sisi sandwich generation. Sandwich generation ini menarik Bapak Ibu ya, karena memang biasanya sebuah keluarga, ini dulu ya kita bicara dengan konsep orang-orang zaman dulu lah, bahwa
kalau kita memulai sebuah keluarga, kita tidak boleh melupakan asal juga. Jadi seperti orang tua, saudara-saudara yang lain gitu ya, itu juga harus tetap kita perhatikan. Nah, sedangkan untuk zaman sekarang akan menjadi lebih sulit, Bapak Ibu ya, karena pengeluaran juga lebih banyak, kebutuhan meningkat dan lain-lain, sedangkan kebutuhan untuk tetap membantu atau menangani dari sisi atas dan bawah, maksudnya lebih ke anak ya. Kita kan punya, kalau sudah berkeluarga biasanya punya anak, jadi ada kebutuhan untuk anak. Nah, lalu ada juga kebutuhan untuk tetap ke orang tuanya masing-masing ya, atau ke saudara yang lain. Nah, jadi ada seperti sandwich lah seolah-olah ya kalau digambarkan Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang memang dalam kondisi ini mendesak Bapak Ibu ya, karena kita menjadi tumpuan. Nah, ini kebutuhan dari sisi sandwich generation. Ya, tapi apakah itu membuat kita menjadi tidak bisa melakukan investasi? Nah, mungkin ini yang paling terakhir nih, yang ultimate-nya, kendala ultimate ya Bapak Ibu ya. Kalau saya harus investasi, saya jadi nggak bisa healing. Healing tuh ya liburan tipis-tipis gitu ya. Kalau tadi kan judulnya investasi tipis-tipis, tapi kalau soal healing, ya ini memang lebih banyak disalahartikan saat ini Bapak Ibu ya. Karena pengertian healing itu jadi dikaitkan dengan konsumsi. Kalau konsumsi itu kan otomatis keluar uang ya. Jadi apapun yang disebut healing itu bau-baunya keluar uang. Saya liburan saya nonton nge-mall, makan yang fancy-fancy gitu ya. Itu semua dikaitkan dengan healing. Padahal nggak harus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dengan kita istirahat sejenak dari dari kebiasaan atau kesibukan, itu kita bisa kategorikan juga sebagai healing. Atau ngobrol sebentar dengan anggota keluarga atau dengan teman, itu juga sebetulnya bisalah kita kategorikan healing. Jadi ketawa-ketawa sebentar pun, ya nonton film sebentar, ya bisa dikategorikan juga sebagai healing. Jadi sebetulnya pengertiannya tidak harus kita mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, pergi ke konser atau pergi ke luar negeri ya, liburan dan lain-lain yang memerlukan pengeluaran yang sangat besar ya. Nah, jadi gimana nih kalau saya mau investasi gitu ya, tapi nanti gaya hidupnya bagaimana? Nah, kita saat ini cukup dimudahkan Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menjadi seorang yang smart spending. Spending tetap diperlukan ya, terutama mungkin lebih ke kebutuhan negara juga Bapak Ibu ya. Negara itu kalau satu negara masyarakat nggak spending, ya, yang ada ntar perekonomiannya juga jadi terlalu pelan nih bergeraknya. Jadi roda ekonomi juga kan harus berputar Bapak Ibu. Jadi jadilah pribadi-pribadi yang smart spending. Spendingnya tetap bisa, tapi bisa diatur Bapak Ibu ya, bisa di-manage. Nah, karena sekarang ini kalau kita perhatikan ya, kita mesti memang lebih banyak ngulik Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak ngulik kan biasa kita datang ke satu toko, lihat barang, suka, beli. Nah, padahal kita nggak tahu tuh toko yang lain memberikan harga yang berbeda, atau ada diskon, atau ada program-program. Nah, jadi saya lihat sebetulnya kalau kita lebih ya mau meluangkan waktu sedikit ya gitu ya untuk ngulik, coba cari-cari apa sih yang lagi ada diskon atau lagi ada program yang menarik, itu nggak ada salahnya Bapak Ibu ya dimanfaatkan. Karena ini memang salah satu strategi dari perusahaan-perusahaan juga untuk ya mendapatkan lah pembelian-pembelian yang lebih tinggi dari sisi program-program ini. Ya, kita sebagai konsumer tentu saja diuntungkan Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada salahnya kita ngulik juga nih ada diskon-diskon apa pada saat mau melakukan spending. Terutama mungkin spending-spending yang memang sifatnya rutin ya, seperti makanan. Makan siang, makan malam. Nah, sebelum itu kita coba mungkin cek-cek dulu gitu ya, ada diskon apa nih, lagi ada promo apa nih. Nah, siapa tahu ternyata promonya lumayan gitu ya, sehingga kita bisa spare biaya yang tadinya harus keluar 100%,
Nah, jadi hanya bisa cukup ternyata dengan 30% atau 50%. Ya bisa spend lah ya, bisa bisa hemat. Nah, nanti eh, dana yang tadi dihemat tadi jangan di-spend lagi, Bapak Ibu, jangan dibelanjakan lagi, itu diinvestasikan. Jadi seolah-olah kita sudah makan siang, sudah mengeluarkan 100%, tapi ternyata ada part yang bisa diinvestasikan dari budget tadi yang dilakukan ya, atau yang sudah disisihkan untuk makan siang. Jadi ini cukup banyak ya promo-promo kalau Bapak Ibu cukup jeli ya itu yang memperhatikan. Nggak ada salahnya kok Bapak Ibu ya, karena memang ya seperti ini kan lumayan kalau dikumpulkan, diakumulasi ya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan gitu ya. Ternyata bisa terkumpul jumlahnya yang cukup signifikan. Dan tentu saja bisa dialokasikan untuk hal yang tadinya kita merasa sulit, seperti investasi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Mungkin kita racing sedikit. Ini ada Kak Budi ya, mau jalan-jalan ke mall pada saat weekend. Dia ada uang cash ya 200.000 di dompet. Wah, udah bersiap nih. Dia udah mau ke mall, udah tahu di janjian mungkin mau nonton, mau ngopi atau mau makan siang. Nah, lebih bagus juga kalau Kak Budi ini sudah bisa apa ya, mengatur Bapak Ibu ya. Ini mau ngapain di mall? Mau makan kah? Oke, makan. Budgetnya berapa nih untuk makan? Jadi dia bisa menyisihkan atau sudah mentargetkan budget. Kalau enggak, ntar 200.000 bisa dihabiskan buat makan aja ya. Nanti yang ada harus mengeluarkan budget yang lebih untuk melakukan kebutuhan yang lain seperti nonton ya. Jadi 200.000 harus dipas-pasin nih ceritanya. Nah, tinggal setelah itu gimana? Apakah bisa disisihkan lagi setelah itu ya? Jadi coba di-compare-compare, cari budget-budget yang lagi ada promo, lagi ada diskon, dan disimpan bonnya. Jadi kita bisa tracing nih keluarnya untuk apa aja. Jadi dengan melakukan 4 hal ini, Kak Budi ini harusnya bisa lah spare sisa ya. Jadi punya sisa dari budget tadi untuk dialokasikan ke investasi. Jadi ditabung lah Bapak Ibu ya, disimpan sisanya. Ya, sudah bersenang-senang, sudah jalan-jalan, sudah healing ya, dan masih ada sisa juga untuk investasi. Nah, mungkin saya mau sharing sedikit dari sisi ada kuis sedikit Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau 30 tahun ke depan saya nih mau punya uang 2 miliar. Nah, mungkin 2 miliar nggak besar nilainya saat ini ya. Karena harga rumah aja udah 1-2 miliar saat ini Bapak Ibu ya. Tapi oke lah, coba kita proyeksikan dulu ya. Nah, kalau rata-rata hasil investasi itu per tahun sekitar 20%, atau setiap bulannya saya harus nabungnya berapa? Harus investnya berapa, Bapak Ibu ya? Ini menarik Bapak Ibu ya, karena kita coba abaikan inflasinya. Jadi 30 tahun lagi ya udah nilainya tetap 2 miliar. Anggap aja barang-barangnya juga senilainya sama, harga 2 miliar. Jadi kalau investasinya 20% setahun, rata-rata dalam 30 tahun saya harus nabungnya berapa tiap bulan? Waduh, 2 miliar ya. Lumayan ya kalau punya uang 2 juta per bulan, berarti kan sekitar berapa? 2 juta kali 12 bulan ya Bapak Ibu ya. Itu kan sudah 24 juta. Tapi 30 tahun ya kali 30. Kan lumayan panjang waktunya ya. Kayaknya bisa deh 2 juta per bulan gitu ya. Atau 1 juta ya. Mungkin ngumpulin 2 miliar masih tercapai. Nah, tapi Bapak Ibu sebetulnya nggak perlu budget atau dana sebesar itu. Karena ternyata dengan ngumpulin 100.000 aja, ini setiap bulan Bapak Ibu ya, setiap hari, itu dengan asumsi investasinya tumbuh sekitar 20% per tahun, ternyata bisa tercapai. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita bisa spare nggak 100.000, lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa 500.000 atau 1 juta bahkan setiap bulan. Hasilnya tentu saja akan lebih besar lagi dalam waktu yang tadi cukup panjang ya, 30 tahun ke depan. Jadi dengan uang 100.000 aja yang terlihat kecil Bapak Ibu ya, ternyata kok bisa kekumpul uang 2 miliar dalam waktu yang tadi ditentukan. Nah, gimana kalau uangnya lebih besar? Dananya yang di-spare atau budgetnya bisa disisihkan lebih besar. Jadi memang ternyata uang kecil ini sangat berpengaruh Bapak Ibu ya.
Nah, mungkin kita bahas sedikit dari sisi investasinya. Investasinya di mana, Bapak Ibu ya? Karena kalau kita bicara naruh uang, biasanya kan hanya berkaitan dengan tabungan, deposito ya, atau mungkin kalau orang-orang dulu investasi beli emas. Ya. Saya ngumpulin emas, saya taruh di kaleng kongguan, gitu, Bapak Ibu ya. Kaleng kongguannya tanam di bawah tanah, gitu ya. Itu repot sekali, Bapak Ibu. Tapi itulah, orang-orang memang dari sisi investasi lebih terbatas instrumennya di zaman dulu, Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang ini sudah lebih dimudahkan dari sisi investasi. Bapak Ibu bisa beli obligasi, bisa beli saham, lalu banyak-banyak yang lain juga ya, instrumen-instrumen lain. Tapi mungkin semakin kompleks harus semakin dipelajari dulu lah. Kita mesti tahu dari sisi risiko dan lain-lain. Nah, jadi mungkin kita bicara yang sedikit lebih advance daripada investasi-investasi konvensional seperti tabungan ataupun deposito. Nah, kita bicara investasi di atas sedikit, seperti obligasi, Bapak Ibu ya, membeli surat hutang, ya mungkin kita akan relevansikan ke surat hutang pemerintah dulu, karena dari sisi resiko itu kan nilainya paling rendah ya resikonya. Lalu untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi, kita mungkin bisa berinvestasi di pasar saham. Jadi kita membeli surat-surat atau surat kepemilikan dari perusahaan yang listing di bursa, Bapak Ibu ya. Itu beli saham lah namanya jadinya ya. Kita memiliki beberapa lembar atau ya beberapa unit dari si perusahaan tersebut. Nah, dalam perjalanan Bapak Ibu bisa lihat di grafik ya, dari tahun 2009 sampai dengan 2000 ini April 2023. Ini perjalanan dari pergerakan harga-harga instrumen investasi tadi. Sangat beragam, sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau yang garis putus-putus, ini adalah kenaikan dari indeks inflasinya. Jadi maksudnya gimana Bapak Ibu? Jadi kalau suatu barang harganya naik, nah naiknya seperti ini. Naiknya memang perlahan, kalau dari tahun ke tahun mungkin nggak berasa, tapi kalau kita bicara 10-20 tahun, tentu saja terlihat perbedaannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi harga sekarang dengan harga dulu tentu saja tidak sama, karena ada inflasi. Nah, harga yang naik ini tentu saja harus dibarengi dengan penghasilan yang meningkat juga, Bapak Ibu ya. Kalau penghasilannya nggak naik, harganya naik, kan kita yang ada jadi tekor, Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhannya meningkat, sedangkan penghasilannya masih sama. Yang ada jadi kita harus mengurangi pengeluaran atau menghemat ya. Tapi gimana caranya supaya ya tadi salah satunya adalah menaikkan penghasilan, dan dari sisi investasi kita bisa mengejar ya, investasi kita bisa mengejar daripada kenaikan dari harga-harga barang tadi Bapak Ibu. Nah, dengan instrumen-instrumen ini jadi di-expect bisa mengejar dari kenaikan harga inflasi atau harga barang yang sedang terjadi terus-menerus ya tiap tahun ke tahun. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah punya anak, ini menyadari betul lah betapa mahalnya biaya anak sekolah ya Bapak Ibu ya. Dari tahun ke tahun harganya naik, dan inflasinya itu di atas 10% Bapak Ibu kenaikannya untuk biaya pendidikan. Itu kurang lebih mirip dengan biaya kesehatan juga. Jadi kalau kita bicara inflasi secara general, secara keseluruhan, yang dirilis oleh pemerintah kan memang sebetulnya nggak tinggi ya, sekitar 3%-an, 3 plus minus lah. Nah, tapi kalau kita generalisasikan, tadi kan digeneralisasikan, tapi kalau kita breakdown satu persatu, itu ternyata ada beberapa faktor, malah faktor-faktor utama justru ya, yang memang ternyata kenaikannya cukup tinggi, cukup signifikan. Jadi itulah kenapa kita perlu juga berinvestasi di instrumen-instrumen investasi yang memiliki return atau penghasilan yang bisa mengejar kenaikan daripada inflasi tadi. Nah, ini langkah-langkahnya kalau mau berinvestasi Bapak Ibu ya di reksadana. Nah, ini ada beberapa, tapi saya yakin Bapak Ibu yang sudah berinvestasi harusnya sudah cukup paham ya bahwa tujuan investasinya tentu saja harus disiapkan dulu sesuai dengan profil resiko.
Jadi lalu dari sisi produknya sendiri, produk reksadana Bapak Ibu ya, mungkin tadi kita mengacu ke produk reksadana, itu perlu dipahami dulu, dan tentu saja harus dilakukan secara teratur Bapak Ibu. Jadi jangan jangan hanya satu kali lalu kita lupakan gitu ya. Nah, tapi sebisa mungkin dilakukan secara disiplin dan teratur dalam investasi tersebut. Nah, lalu juga jangan ditinggalkan begitu saja ya, harus secara rutin juga di-review Bapak Ibu ya. Apakah investasi saya berkembang sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan target, ya, apakah sudah cocok gitu ya dari sisi karakter si produknya sendiri dan lain-lain. Jadi makanya reviewnya juga itu diperlukan Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, bisa memilih manajer investasi yang memiliki reputasi. Karena ada banyak manajer investasi di Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi reputasinya juga perlu diperhatikan. Nah, ada beberapa tips nih Bapak Ibu ya untuk berinvestasi. Yang pertama adalah dari sisi waktu. Waktunya jangan ditunda-tunda. Jadi dimulailah sedini mungkin, karena semakin kita cepat memulai investasi, dana-dana yang diperlukannya itu cenderung akan lebih ringan, Bapak Ibu ya, ketimbang kita baru mulai investasi nanti. Ini bisa dilihat nih, saya langsung ambil yang ekstrimnya ya, dengan usia 20 tahun dan investasi di usia 45 tahun. Jumlahnya saja sudah jelas berbeda ya. Untuk mendapatkan uang 1 miliar nanti di umur 55, kalau umurnya sudah 45, berarti kan tinggal 10 tahun, jumlah investasinya yang harus disiapkan tiap bulannya itu berkali-kali lipat, Bapak Ibu ya. Jadi kita kan tentu saja nanti akan memasuki masa pensiun ya, sudah tidak bekerja, tidak berpenghasilan, tapi kan tetap memerlukan biaya, Bapak Ibu ya. Nah, itu biaya itulah yang diperlukan untuk pensiun nanti dan harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi kalau persiapkannya di usia yang lebih dini, nah saat ini mungkin ada rekan-rekan atau teman-teman yang masih berusia 20-an, nah ini secepatnya berinvestasi ya, dimulai setiap bulan. Tidak perlu besar-besar investasinya ya, ini dengan simulasi aja sekitar ya 80.000 sampai 100.000 tiap bulan itu sudah cukup sebetulnya. Investasi secara teratur. Nanti semakin meningkatnya usia, biasanya pendapatannya juga semakin tinggi. Nah, investasinya kalau bisa ditambah lagi, lebih banyak. Nah, ini yang akan membuat hasil investasinya maksimal, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dilihat kalau investor A mulai investasinya dari umur yang lebih muda, itu proyeksi hasil investasinya tentu saja lebih banyak daripada yang investasinya ditunda. Jadi ini dari umur 18 ditunda nih, mau having fun dulu gitu ya, mau enjoy masa muda katanya. Saya tunda 15 tahun sampai umur 33 baru mulai investasi. Investasi berapa tuh? Tempo hari Pak Yovan bilang 15 tahun yang lalu gitu ya, Pak Yovan bilang katanya 100.000 aja sebulan. Itu tempo hari 15 tahun yang lalu gitu ya. Tapi dimulainya cukup terlambat dan hasilnya pun ternyata tidak akan sama, Bapak Ibu ya, dengan investasi yang dilakukan lebih cepat. Jadi dengan angka yang sama, dana yang diinvestasikan, proyeksi hasil pada saat pensiunnya akan jauh berbeda. Nah ini, baru mulai umur 33 atau sudah dimulai dari umur 18. Hasil akhirnya berbeda, Bapak Ibu. Jadi ini yang akan menentukan seberapa besar dana yang nanti Bapak Ibu akan peroleh atau bisa digunakan pada saat masa pensiun. Lalu tips yang kedua, waktu Bapak Ibu ya. Karena memang zaman sekarang semua serba instan, tapi jangan diaplikasikan juga ke investasi. Ya, apa mie instan ya, kopi instan dan lain-lain, semua cepat yang bikin langsung jadi. Tapi kalau investasi tolong jangan instan. Karena ternyata kalau investasinya instan, nah Bapak Ibu akan bertemu dengan kasus ini salah satunya. Di mana saya mau investasi cepat aja, setahun gitu ya, contohnya. Saya invest nih, misalkan, ini history Bapak Ibu ya, waktu itu tahun 2008, marketnya crash ya, turun signifikan sampai dengan 50%. Nah, lalu kalau orang yang hanya investasi, Bapak Ibu hanya investasi 1 tahun saja, ya tentu saja hasil investasinya akan minus ya, akan berkurang. Lain halnya kalau Bapak Ibu lakukan investasi secara jangka panjang.
Dari 2021 sampai dengan 2016, ini hasilnya tentu saja maksimal. Lebih baik ya, lebih bagus, dan lebih maksimal juga. Dan lagi-lagi, investasinya tolong dilakukan secara teratur, Bapak Ibu ya. Karena kalau investasi secara teratur, hasilnya tentu saja berbeda. Ini namanya, kalau bahasa Inggrisnya, dollar cost averaging, Bapak Ibu. Itu pasti pernah lah dengar ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita kan pakainya rupiah. Jadi kita relasikan dengan rupiah cost averaging aja nih. Jadi gimana nih maksudnya? Ini kita ambil case ya, Bapak Ibu ya, di mana ada seseorang yang berinvestasi secara langsung atau lamsam, jadi punya uang nih 3 juta nih contohnya ya, langsung diinvestasikan sekaligus pada saat itu. Nah, ini tahun 2011. Lalu di 2013 hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya memang berkembang, naik investasinya, naik 12% Bapak Ibu. Jadi dari 3 juta jadi naik 30%, naik 12%, ya, lumayan lah ya. Nah, lalu ada satu orang lagi, si kakak B ini, dia sama budgetnya 3 juta, tapi dia investasikan berkala, Bapak Ibu. Tiap bulan, dia cukup rutin ya, cukup rajin untuk melakukan investasi tiap bulan. Biarpun dia duitnya mungkin saat itu atau uangnya ada 3 juta, tapi dia nggak sekaligus masuknya. Dia masukin tiap bulan, satu persatu. Di bulan Mei, Juni, terus tiap bulan secara rutin dia masuk 100.000. Nah, at the end of the day, di tanggal yang sama, 2013, hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Hasilnya berbeda, hasilnya lebih maksimal. Karena dengan rupiah cost averaging ini, si KKB ini bisa mendapatkan nilai investasi yang paling maksimal. Ya, jadi karena market itu kan volatile, dinamis ya Bapak Ibu ya, bergerak, naik dan turun. Belum tentu si KKA ini masuk pada saat harganya yang terbaik. Nah, KKB ini juga belum tentu masuk pada saat harga terbaik di range investasi ini ya. Tapi dengan dia melakukan diversifikasi atau averaging tadi, dia akan mendapatkan rata-rata, Bapak Ibu ya, rata-rata harga terbaik. Karena memang kita tidak bisa mencari waktunya kapan nih yang paling bagus untuk masuk. Ya, market paling rendah hari ini ya, atau besok. Itu tidak ada yang tahu, Bapak Ibu ya. Jadi yang ada, yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan diversifikasi secara averaging, masuknya berkala. Kita terus masuk sambil secara disiplin, Bapak Ibu. Sehingga nanti at the end of the day, kita akan mendapatkan range dari harga yang terbaik. Karena memang market juga fluktuatif ya, naik dan turun, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita masuk sedikit ke ulasan produk, Bapak Ibu ya, di mana Eastspring Investment juga memiliki produk reksadana yang dijual di Bank BCA. Kita ada 2 produk, Bapak Ibu. Yang pertama namanya Value Discovery, ini produk reksadana saham. Return-nya seperti apa? Nah, ini saya ambil data per tanggal 15 Agustus. Return-nya per tanggal 15 Agustus selama year to date ya, atau dari awal tahun, Januari sampai dengan 15 Agustus ini sudah menghasilkan return sebanyak 4,4%. Nah, jadi ini bukan gambaran bahwa sampai dengan sisa akhir tahun akan segini lagi Bapak Ibu ya, atau bahkan mungkin bisa dapat lebih besar atau lebih rendah. Itu memang saya nggak bisa bilang bahwa akan sama, tapi kita bisa lihat dari sisi perjalanannya. Nah, ini bahkan di 1 bulan terakhir lumayan signifikan waktu itu ya return-nya. Jadi memang untuk investasi di reksadana, terutama mungkin reksadana saham ya, kita perlu menetapkan target-target. Mungkin salah satu target return Bapak Ibu ya. Saya mau mendapatkan return berapa nih, baru saya merealisasikan keuntungan tadi, atau saya punya target waktu. Nah, cuman kalau target waktu ini sedikit tricky Bapak Ibu ya, waktunya jangan terlalu pendek. Kalau kita bicara soal investasi reksadana saham, terutama, apalagi yang di bawah 1 tahun, itu terlalu beresiko ya sebetulnya. Jadi sebisa mungkin di atas 1 tahun, mungkin up to 3 tahun ke atas, itu lebih maksimal. Jadi sebisa mungkin memang di-manage juga Bapak Ibu ya dari sisi timeline-nya atau waktunya.
Nah, lalu satu lagi kita punya produk investment yield discovery ya, Spring Investment Yield Discovery, isinya government bonds ya ini. Nah, ini produknya lebih konservatif karena membagikan dividen setiap 3 bulan, Bapak Ibu ya. Jadi dari dua produk ini kita coba uh, membagi dari kelas resiko ya, yang mungkin bisa di manage oleh Bapak Ibu sekalian terhadap produk-produk reksadana. Ya, apakah saya resiko yang cukup tinggi, cukup senang berinvestasi dalam jangka waktu yang lebih panjang dan hasilnya pun fluktuatif ya, atau bisa lebih cepat atau lebih tinggi, saya menghasilkan hasil yang maksimal, mungkin saya bisa rekomendasikan Bapak Ibu untuk berinvestasi di value discovery. Tapi kalau saya sukanya yang ini aja deh, yang aman-aman aja deh, yang konservatif, yang stabil-stabil aja. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa pilih nih produk Yield Discovery yang akan membagikan dividen payment setiap 3 bulan. Pembagiannya berapa? Saat ini kami membagikan range pembagian sekitar 3% Bapak Ibu setiap tahun. Jadi pembagiannya tahun 3% dan akan dibagi menjadi 4. Karena tadi dilakukan setiap 3 bulan bagian dividen. Nah, ini di luar daripada pergerakan harga NAV ya Bapak Ibu ya. Ini investasinya di mana sih? Kalau yang Yield Discovery ini investasinya di obligasi pemerintah. Jadi dari sisi risiko juga sangat minim, risikonya kecil, tapi kita bisa manage dari sisi liquidity dan performance Bapak Ibu ya. Dari sisi return juga kita akan pertahankan return yang cukup stabil. Jadi ini cocok nih untuk Bapak Ibu yang memang secara profil risiko itu lebih konservatif. Jadi ada dua produk reksadana yang mungkin yang bisa dipilih sebagai alternatif untuk investasi Bapak Ibu. Dan tadi ya sesuai dengan slogan di awal, investasi tipis-tipis, hasil efektif. Jadi saya mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk berinvestasi secara rutin, secara teratur, disiplin ya, dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan return yang tentu saja maksimal juga. Oke, mungkin kita mulai masuk ke sesi tanya jawab dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari ini tidak ada namanya nih. Spring ada produk apa supaya dapat 15% per tahun? Wah, menarik pertanyaannya ya. Ada produk apa yang dapat 15% per tahun? Nah, mungkin kalau kita untuk mendapatkan return 15% setahun, ya itu menarik sekali ya. 15, 20%, atau double digit lah paling nggak. Memang kita perlu berinvestasi di instrumen yang lebih agresif sebetulnya. Ya walaupun bukan berarti di produk-produk konservatif nggak bisa menghasilkan return segitu besar, ya tapi memang secara rata-rata biasanya memang produk-produk konservatif atau yang pendapatan tetap itu di set up untuk return yang lebih stabil. Ya. Memang condong akan lebih tinggi daripada deposito, namun tentu saja tidak akan bisa terlalu jauh ya, atau tidak akan bisa setinggi lah return yang bisa dihasilkan oleh produk-produk yang lebih agresif seperti reksadana saham. Jadi Pak, kalau memang tujuannya ingin mendapatkan return setinggi itu, tapi kalau kita bicara setahun ya, per tahun, nah ini per tahun kan berarti harus banget gitu ya, setahun dapatnya 15%. Nah ini kita nggak bisa janjiin sebetulnya ya, tidak bisa menjanjikan apapun bahwa sudah pasti produk kita mendapatkan return 15% setahun. Tapi kita bisa lihat dari histori market itu sendiri bergerak sangat dinamis ya Bapak Ibu. Jadi dengan market yang dinamis ini kita bisa lihat lah dengan rata-rata untuk produk-produk yang bertema saham atau reksadana saham sebetulnya sangat visible ya untuk mendapatkan return double digit tadi secara rata-rata Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti tiap tahun pasti ya. Mungkin saja ada tahun-tahun buruk gitu ya. Ini kalau tadi Bapak Ibu lihat di tabel yang terakhir. Nah, di mana setiap tahun belum tentu memang marketnya positif. Tapi kalau di rata-rata sebetulnya cukup menarik Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di tabel yang paling ujung nih ya, return 1 tahun, ada tahun-tahun tertentu memang marketnya sedang koreksi, nah, tapi kalau kita lihat yang hijaunya lebih banyak. Jadi ini memang membuat market yang volatility atau yang dinamis ini memberikan return yang akan berbeda setiap tahunnya. Nah, tapi kalau kita mau ambil rata-rata, lebih sabar tadi Pak ya, dengan
investasi yang lebih panjang sebetulnya sangat visible lah untuk mendapatkan rata-rata ya target tadi 15% mungkin ya, atau double digit. Karena memang untuk mendapatkan return yang menarik tadi itu dibarengi dengan resiko juga ya Bapak Ibu ya. Jadi memang resikonya perlu bisa di-manage dulu, nanti setelah itu kita coba dapatkan nih return-nya. Oke, mungkin kita lihat pertanyaan selanjutnya. Terima kasih banyak presentasi. Oke, ini ada Ibu Rini ya. Wah, masih muda nih, masih 20-an. Ada tips investasi untuk mempelajari secara detail produk investasi yang cocok. Oke, thank you Ibu Rini. Jadi kalau investasi itu kan kembali ke profil resiko daripada si investornya masing-masing. Karena tiap orang berbeda nih. Seperti saya sebetulnya lebih condong ke konservatif. Tapi saya tahu bahwa kalau beresiko di reksadana yang lebih beresiko, seperti reksadana saham, itu akan mendapatkan return yang lebih tinggi. Saya tahu hal itu, sehingga saya memulai membagi. Saya bisa membagi part-part daripada porsi-porsi investasi saya, Bu Rini. Nah, jadi Bu Rini mungkin perlu cek dulu apakah profil resikonya seperti apa nih. Karena kalau Bu Rini mungkin bisa cek nih di Bank BCA juga ada ya. Biasanya untuk investor-investor yang mau beli reksadana akan dicek dulu nih profil risikonya. Apakah resikonya moderat atau konservatif atau agresif. Nah, kalau Bu Rini agresif, boleh itu berarti sudah sesuai dengan profil risikonya untuk membeli reksadana yang lebih beresiko, reksadana saham. Jadi ini yang pertama itu dulu. Nah, lalu mungkin PR kedua Bu Rini perlu melakukan PR-nya dulu nih, apa namanya mempelajari dulu ya. Karena kita yang begini-begini itu memang perlu literasi. Jadi ya kita perlu belajar juga sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti mungkin lama-lama juga jadi paham ya Bu Rini ya. Jadi dipelajari dulu konsep-konsep dari reksadana itu seperti apa. Ya, apakah dengan saya mengambil produk tertentu sesuai dengan profil risiko yang sudah saya miliki gitu ya. Jadi kalau mau membicarakan imbal hasil, ya lagi-lagi tadi balik ke profil risiko ya. Apakah dengan imbal hasil yang tinggi cocok nih dengan profil risikonya saya? Karena kalau high return tentu saja high risk ya Bu Rini ya. Karena belum tentu saya bisa manage risikonya. Kalau risikonya terlalu tinggi, ya walaupun memiliki imbal hasil yang tinggi juga, ya apakah profil risikonya cocok sesuai dengan saya. Nah, jadi yang pertama perlu dilakukan nih Bu Rini adalah mempelajari juga dan dicek dulu nih profil risikonya seperti apa ya. Mudah-mudahan membantu. Lalu ada pertanyaan lagi nih, bagaimana cara beli reksadana? Wah, dan yang lebih bagus return-nya. Wah, ini menarik. Caranya mungkin bisa cek nih di rekan-rekan BCA sekalian. Nanti dari sisi, mungkin bisa dicek di webnya juga nih, itu banyak sekali ya panduan-panduan untuk membeli reksadana nih, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah lebih banyak lah informasi daripada saya dulu ya, 15 tahun yang lalu. Itu sulit sekali menemukan informasi soal gimana cara beli reksadana. Atau biasanya yang tercapture di pikiran orang-orang adalah kalau beli reksadana itu kan mahal, gitu. Atau berinvestasi itu mahal. Nah, tapi sekarang sudah enggak ya, sekarang sudah berbeda. Kita sudah bisa investasi dengan tadi tipis-tipis gitu ya, dengan budget yang lebih rendah, yang saat mungkin ya kalau kita bawa ke mall sih buat ngopi sekali juga habis gitu dananya ya. Tapi ternyata kok sayang kalau cuma buat ngopi. Ternyata bisa diinvestasikan juga. Jadi mungkin bisa merefer ke rekan-rekan BCA nih ya, Bapak ini tadi yang bertanya pertanyaannya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Adi. Kapan kita pakai strategi investasi berkala dan strategi investasi lamsam? Wah, menarik nih. Bapak Adi ini ternyata sepertinya investor juga. Jadi memperhatikan market. Lamsam itu menarik juga sebetulnya Bapak Ibu ya. Karena kalau market koreksi signifikan seperti pada tahun 2020 kemarin pada saat pandemi ya, pada saat pandemi terjadi, terutama di bulan Maret Bapak Ibu ya. Itu market koreksi cukup besar ya, 1 bulan sampai double digit. Nah, itulah saatnya Pak Adi melakukan investasi secara lamsam.
Tapi itu juga bukan garansi ya bahwa dengan market turun segitu banyak, abis itu nggak turun lagi gitu ya. Tapi bolehlah dimanfaatkan karena jarang-jarang tuh market 1 bulan turun segitu banyak. Itu lamsamnya boleh dilakukan saat itu. Nah, sedangkan untuk investasi berkala, saya suggest tiap bulan rutin, Pak Adi. Jadi jangan ditahan-tahan, jangan tunda-tunda. Bulan ini ntar dulu deh, gitu ya. Marketnya lagi tinggi, jangan ya. Karena nanti bulan depan bisa jadi lebih tinggi lagi. Nanti yang ada makin malas tabung, makin malas investasi, akhirnya jadi nggak investasi sama sekali. Jadi paksakan Pak Adi, tiap bulan ya, sebisa mungkin. Lebih sering lebih bagus. Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini cukup banyak nih pertanyaannya. Terima kasih. Iris, Haigen, betul. Berapa persen yield investasi per tahun yang dirasa masih termasuk dalam batas wajar? Tidak terlalu menjanjikan janji manis. Oke, ini nggak ada namanya, Pak. Thank you, Pak. Memang sekarang banyak sekali beredar ya instrumen-instrumen investasi yang at the end ujung-ujungnya ternyata kok bermasalah. Nah, inilah Bapak Ibu ya, perlu juga ketelitian dari para investor untuk ngecek, yang melakukan PR yang kedua lah ya. Selain tadi mempelajari investasinya, kita cek dulu nih perusahaan yang mengeluarkan investasi tersebut, yang menjualnya. Nah, jadi apakah secara reputasi sudah cukup baik, tidak memiliki track yang buruk, kayak rekor-rekor catatan buruk, atau underlying-nya, investasinya di mana gitu ya. Itu perlu tahu, kita perlu mengetahui investasinya di mana, dimasukin kemana, diputar kemana dananya. Nah, itu harus dicek juga, Bapak Ibu ya, harus ditanyakan. Sehingga nanti tidak jadi bodong gitu ya. Janji manis sih pastilah ya. Kita juga senang kalau diiming-imingin hasil yang maksimal. Wah, mendapatkan return 15%, 20% setahun. Pasti gitu. Waduh, pasti lagi. Menarik sekali ya. Tapi lagi-lagi harus dicek ya. Underlying-nya, asalnya, investasinya di mana, yang mengelola siapa, itu cukup penting ya, Bapak Ibu ya. Sehingga nanti pada akhirnya kita tidak kecewa nih dengan investasinya atau dengan hasilnya. Oke, thank you. Kalau batasnya ya ini mungkin bisa dibandingkan lah ya dengan underlying-nya. Underlying-nya apa nih? Kalau underlying-nya obligasi, ya rata-rata obligasi sebetulnya kita bisa lihat lah. Untuk rata-rata obligasi pemerintah 10 tahun itu sekarang di sekitar 6,5%. Nah, jadi dengan batas itu harusnya masih dalam batas yang wajar. Tapi tentu saja harus dicek lagi Bapak Ibu ya, isinya apa, underlying-nya apa yang menjadi si investasinya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, ada advice kalau mau investasi syariah dengan imbal hasil optimal. Oke, nah mungkin di Bank BCA juga ada produk-produk reksadana, Bapak Ibu, yang memiliki underlying syariah. Biasanya disebutnya reksadana syariah. Nah itu akan sangat cocok karena memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa secara syariah ya, secara syariat. Jadi mungkin itu bisa dipakai atau bisa digunakan sebagai salah satu underlying investasi daripada Bapak Ibu yang memang menginginkan investasi secara syariah. Nanti imbal hasil yang optimalnya bisa dilihat dari sisi underlying-nya, Bapak Ibu ya. Oke, ini investasi yang paling laris. Waduh, di Spring. Nah, kebetulan Bapak Ibu ya, Bank BCA ini sudah memilih produk-produk flagship. Jadi flagship itu adalah produk-produk terbaik ya yang dimiliki oleh Spring. Nah, jadi ini no worries, dua-duanya paling laris Bapak Ibu. Ini sudah flagship, jadi tinggal dipilih sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini ada Ibu Sulistiani. Saya berusia 58, investasi seperti apa yang aman untuk usia saya supaya bisa wariskan ke cucu. Nah, Ibu Sulistiani, thank you. Wah, masih semangat berinvestasi ya. Ini saya anjurkan untuk berinvestasi di produk reksadana pendapatan tetap, ya, Ibu Sulisnya, yang memiliki resiko yang rendah sehingga bisa diwariskan juga nanti ke depannya ke anak cucu. Jadi reksadana pendapatan tetap ya Ibu Sulistiani ya. Mungkin bisa dilihat dari sisi underlying, biasanya obligasi pemerintah. Itu akan sangat secure, Ibu Sulistiani ya. Oke, Pak Irwan. Ada RM Bank yang bilang trading reksadana lebih baik daripada dikit. Oh, trading ya, Bapak Ibu ya. Pak Irwan,
trading itu berarti mengambil kesempatan ya. Ya itu nggak salah juga kalau memang sudah mendapatkan return yang diinginkan. Misalkan saya targetnya pengen dapat 5%, nanti tolong diinfoin atau diingetin pada saat sudah mencapai 5%, di-tradingkan gitu ya, atau di redeem atau dicairkan atau di switch biasanya, di switching ya. Itu boleh-boleh saja Pak Irwan ya, asal memang sesuai dengan target investasinya. Ya, investasinya memang untuk apa nih? Untuk jangka panjang, untuk return, lebih fokus ke return, mengambil kesempatan, karena ini kebetulan memang ada yang ngawasin juga ya. Ya, ini cocok juga, ada yang ngawasin, ada yang ngeliatin gitu ya. Jadi di trading. Tapi sebisa mungkin memang untuk hasil yang lebih maksimal, karena trading itu tersendiri bukan berarti tanpa risiko Pak Irwan ya. Karena marketnya kan bergeraknya dinamis ya, volatilitasnya juga ada. Jadi kalau dilakukan trading, memang perlu memperhatikan risiko-risiko tadi. Ya, apakah dengan saya melakukan trading dengan cukup aktif, itu hasilnya ternyata maksimal atau ternyata lebih baik kalau marketnya yang mendukung lebih banyak di keep aja atau apa menunggu gitu ya. Jadi memang ini kembali ke kondisi market Pak Irwan ya. Kalau marketnya memang choppy atau bergeraknya naik turun cukup aktif, ya itu cukup oke sih kalau mau di trading. Tapi itu pun ya tadi tetap ada resiko Pak Irwan. Jadi memang sebisa mungkin suggestion untuk investasi adalah dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mengurangi resiko tadi ya Pak Irwan ya. Nah, Ibu Lia ya, bagus mana invest di reksadana saham? Ya, maksudnya mungkin di reksadana atau di saham kali Ibu Lia ya? Ya kalau saya nggak salah pengertian. Nah jadi waktunya mungkin sudah mau hampir habis. Thank you Bu Lia. Nanti saya jawabnya mungkin singkat aja ya untuk reksadana atau saham. Ini kembali ke pengalaman ya. Kalau Ibu Lia memang sudah terbiasa berinvestasi langsung membeli saham, itu mestinya sudah lebih punya expertise ya terhadap hal tersebut. Tapi kalau belum pernah dilakukan, saya suggest investasi di reksadana dulu Ibu Lia. Jadi jangan langsung beli saham ya. Kecuali saham BCA ya. Kalau saham BCA itu boleh Ibu Lia. Jadi kalau untuk reksadana itu isinya adalah gabungan, campuran dari saham-saham yang sudah dipilih. Jadi secara resiko pun akan lebih termanage, di mana dengan banyaknya saham di dalam satu produk reksadana tersebut, itu akan mengurangi resiko terhadap beberapa saham tadi ya. Kalau ada 1-2 saham yang lagi turun, nah saham yang lain itu akan menopang Ibu Lia. Jadi itu adalah jaring pengamannya, yaitu untuk mengamankan resiko yang ada. Jadi kan kalau sampai 1-2 saham turun, kalau Ibu Lia cuma punya 1-2 saham tersebut, ya udah sama-sama turun kan. Tapi kalau punya reksadana, itu 1-2 saham turun, masih ada 40 sampai dengan 45 saham lainnya yang akan menopang Ibu Lia. Nah, jadi itulah kalau belum ada pengalaman di investasi secara langsung atau beli saham langsung, saya suggest investasi di reksadana dulu ya, Bu Lia. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Wah, ini luar biasa antusiasmenya, cukup banyak ya. Mungkin karena waktunya sudah selesai, thank you, terima kasih banyak Bapak Ibu ya untuk waktunya, untuk mendengarkan sharing saya di siang hari ini. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya ya.